Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bersama-sama kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di Masjid Besar Syuhada. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan kepada yang Al-Habib bersama rombongan yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib, guru-guru agama, para alim ulama, guru-guru agama, kaum masyarakat yang terhormat kepada para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki bicara kegiatan tausiah agama pada subuh ini, membacakan kita yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata pengantar dari Ketua Pengurus Masjid Besar Syuhada Pak Amam Tanah 1, kemudian yang ketiga yaitu tausiah agama, yang keempat doa atau penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, mari kita bersama-sama acara ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, yang ini akan dimintakan kepada yang mulia Al-Habib untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar jalsa bimana wa abdullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Allah yadina niyatina bi niyati wa amalana bi amalina wa akhlaqina bi akhlaqina wa quwwatana bi quwwatina ala hadhihi an-niyyah wa niyyati al-khair min fati ad-dunya wal akhirah wa ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu kata pengantar dari Ketua Pengurus Masjid Besar Syuhada Pak Amam Tanah 1, yang ini yang akan disampaikan oleh Pihda Haji Dr. Adus Bapak Burhanuddin waktu dan tempat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Habib Zainal Abidin Al-Ridwan dan rombongan, Bapak Ibu para jemaah yang berkesempatan hadir pada pagi ini yang sangat-sangat kami hormati dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita di subuh berkah ini bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, dan kita sangat bersyukur. Memang cukup lama kita ketemu Habib, pagi ini hadir di tengah kita, alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada beliau khusus sehingga pada pagi ini bisa melaksanakan kita semua dapat mendengarkan tausiah agama. Dan pada kesempatan ini kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga kita bisa bersilaturahmi pada forum majelis ini. Dan kami beritahukan biasanya kita pada subuh Jumat, namun khusus pada hari ini kita melaksanakan pada subuh Minggu. Setelah ini kita kembali lagi ke subuh Jumat. Dan hari ini pun acaranya agak beda dengan subuh Jumat. Setelah sholat subuh berjamaah kita langsung mendapatkan tausiah. Setelah ini kita bersilaturahmi, sehabis itu baru acara kita selesai. Seandainya dalam pelaksanaan ada hal yang tidak berkenan, kami dari pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi atas penyelenggaraan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang ketiga yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang akan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil mu'minin lawhatan wa yuzhijuhum ila suluki sabil sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa kullu rasmin wa 'adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim alaihi sayyidi ahli al-diyadah وعلى آله وأصحابه السادات القادة عما بعد أيها المحترمون para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, segenap tokoh masyarakat, wabil takmir atau pengurus masjid, asyuhada, begitu juga segenap hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ketika Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, alhamdulillah, ketika Allah masih perkenankan kita untuk beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah, ketika Allah anugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menghabiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhaturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat baginda Rasul, keluarga baginda Rasul, tabi'in, tabi'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di salah satu bulan yang mulia. Bulan ini kemudian dikenal di zaman baginda Rasul dengan sebutan bulan Muharram. Dalam riwayat diceritakan, Allah Subhanahu wa taala tak kalah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sejak Allah Subhanahu wa taala jadikan langit dan bumi, Allah telah tentukan 12 bulanlah nantinya yang akan melingkupi kita, yang akan membatasi kita. Namun kemudian Allah memberikan nama satu persatu kepada setiap bulan. Dan itulah yang kemudian dikenal dan disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan yang haram. Maksudnya bulan itu memiliki keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seharinya engkau berpuasa di bulan yang diharamkan oleh Allah, Allah akan membalas puasamu tadi itu seolah-olah engkau berpuasa selama 60 tahun. Ada yang mengatakan 6 bulan dan seterusnya. Itu menunjukkan tentang keutamaan berpuasa, beribadah di bulan ini. Di bulan ini juga adalah hari di mana hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya di masa Khalifah
Umar ibn al-Khattab, bulan inilah yang kemudian dipilih oleh para sahabat awal hijrah baginda Rasul ke negeri Madinah. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di dalam ayat ini Allah bercerita, minal mu'minina rijal. Di antara orang-orang mukmin itu ada laki-laki yang berpegang teguh kepada janji. Ayat ini bercerita tentang para sahabat yang benar-benar berpegang teguh kepada janjinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka yang berpegang teguh kepada janji Allah sehingga datang ketentuan kepada mereka. Sedangkan sebagian lagi membuktikan cintanya sehingga ia kemudian mendapatkan syahid di dalam peperangan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang sahabat adalah orang-orang pilihan Allah yang berada di sekitar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah ketika menyebut nama para sahabat pastilah kita mengatakan radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena Allah di dalam Al-Quran ridha kepada apa yang telah mereka berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita tadi bercerita tentang seorang muda, seorang laki-laki di antara sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang di dalam ayat tadi. Dulu jauh sebelum hijrah baginda Rasul ke kota Madinah, beberapa orang sahabat sudah hijrah ke negeri Habasyah karena tekanan mereka para orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah. Sudah hijrah sebagian sahabat. Di antaranya yang hijrah ke negeri Habasyah dipimpin oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Di dalam riwayat mereka berjumlah 73 orang. Sebagian lagi menyebutkan jumlahnya tidak sampai 70. Hijrah mereka ke negeri Habasyah, dan di negeri Habasyah mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi, seorang raja yang menguasai negeri Habasyah di sana. Dari sinilah kemudian sejarah masuknya Islam ke Nusantara terjadi. Dalam riwayat diceritakan, ketika Sayyidina Ja'far pulang menemui baginda Rasul di kota Madinah, maka Rasulullah bertanya, kemanakah sahabat-sahabat yang lain, wahai Ja'far? Sayyidina Ja'far kemudian bercerita, sebagian di antara kami, di antara para sahabat, mereka melakukan perjalanan jauh hingga sampai ke negeri Cina. Islam telah menyentuh negeri Cina itu di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi kemudian menembus jauh ke negeri Asia hingga sampailah mereka kalau di negeri kita ini di Tapanuli Selatan, tepatnya di kota Baros. Disitulah awal pertama kali ditemukan sebuah kuburan, sebuah situs yang kemudian menunjukkan pada abad ke-48 Hijriah. Berarti masih masa-masa awal. Kalau kita datang ke negeri itu, di situ ada komplek Mahligai namanya, pekuburan, di mana kuburan itu bertuliskan nama seorang yang berasal dari zaman itu. Namanya Syekh Ruknuddin. Kalau kita lihat dari kuburannya, di sana bertuliskan bahwa beliau berasal dari abad 48 Hijriah. Berarti kurang lebih hampir beberapa puluh tahun setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Islam telah menyentuh Nusantara karena hijrahnya sahabat ke negeri Habasyah
hingga sampailah mereka ke negeri Cina dan sampailah mereka ke negeri kita, tepatnya di Tapanuli Selatan. Kemudian kita mengenal dengan sebutan Baros. Sudah sampai di sana. Lain halnya lagi, beberapa orang sahabat hijrah ke negeri Madinah diutus oleh baginda Rasul sebelum hijrahnya baginda Rasul. Sebelum baginda Rasul hijrah ke negeri Madinah, ada seorang sahabat yang diutus oleh baginda Rasul. Seorang pemuda yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Konon namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair namanya. Seorang sahabat yang memiliki kecerdasan luar biasa yang dikirim oleh baginda Rasul ke negeri Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, mulailah ia berdakwah dari rumah ke rumah, mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam, mengajarkan tentang ajaran tauhid yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit orang Madinah sudah memeluk Islam, hingga satu keluarga memeluk Islam kecuali hanya satu laki-laki saja di dalam rumahnya. Ia adalah seorang ayah dari 2 orang putra. Konon ini sahabat, sebelum ia menjadi sahabat, seringkali didakwahi oleh Mus'ab bin Umair, tetapi ia nggak mau menerima Islam. Ia masih terlena dengan penyembahan kepada berhala. Salah satu berhala yang diidolakan oleh dia adalah Manat. Satu berhala yang dibuat dari batu akik berwarna merah. Sempat viral di zamannya batu mahal semua. Ini yang disembahnya setiap pagi. Ketika Islam masuk ke dalam rumahnya, istrinya telah memeluk Islam. Kedua putranya sudah masuk juga ke dalam Islam. Mu'ad dan Khalad, kedua putranya pun telah menyentuh Islam dan masuk ke dalam Islam di tangan sahabat Mus'ab bin Umair. Kecuali sang ayah yang masih belum berubah dengan keyakinan lama menyembah kepada berhala. Sampai suatu ketika merembuklah satu keluarga. Gimana caranya biar ayah kita ini juga menerima Islam dan tidak terlena oleh penyembahan yang bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika batu akik merahnya ini dibuang di tempat sampah di kota Madinah. Ketika abahnya tidur, diambil patungnya, dibuang ke tempat sampah di kota Madinah. Paginya, sang ayah bangun dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah kau melihat Tuhan?" Ini aneh, ada orang kehilangan Tuhan. Kata istrinya, "Sejak kapan Tuhan hilang? Sejak kapan Tuhan kemudian berpindah dari tempatnya sebagaimana Tuhan yang kau sembah, wahai suami? Bukankah salah yang kau lakukan? Gak mungkin Tuhan itu hilang." Si suami gak mendengarkan omongan istrinya. Dia mencari di ruangan-ruangan lain di dalam kamarnya, dia tidak mendapatkan. Maka bertanyalah kepada kedua putranya. Putranya pun berkata, "Kami tidak mengetahui." Padahal ini dilakukan oleh anak-anak mereka. Ketika ia cari, ia kumpulkan informasi, ternyata dia dapati Tuhannya berada di tempat sampah. Dia ambil lagi Tuhannya tadi, dia bersihkan, dia kasih minyak, dia sembah lagi. Dalam riwayat diceritakan 5 kali dibuang sama anaknya ke tempat sampah, belum sadar juga apa. Sampai suatu ketika berhalanya diikat di bangkai seekor anjing, kemudian dibuang di tempat sampah di mana ia membuangnya. Sampai kemudian si abah ini datang ke tempat sampah lagi dan melihat Tuhannya yang berada di tempat itu. Dia bilang apa? Demi zat yang pantas untuk disembah, maksudnya Allah. Mana bisa aku telah menolongmu sebanyak 5 kali? Seharusnya Tuhanlah yang menolong hambanya. Lalu mengapa aku yang menolong Tuhan? Datang kepadanya hidayah. Kata dia, celaka. Sungguh aku telah tenggelam kepada penghambaan yang salah. Seharusnya engkau yang menyelamatkanku, tetapi mengapa aku yang menyelamatkanmu? Bahkan yang lebih hina lagi, engkau dibuang di tempat sampah
tanpa sedikit pun kau mampu untuk membela dirimu sendiri. Sejak saat itu patung tidak diambil lagi. Dibiarkan begitu saja. Maka kemudian dia datang kepada kedua putranya dan ia berkata kepada kedua putranya, wahai putraku, antarkan aku kepada Mus'ab bin Umair. Aku ingin mengenal Islam. Gembira kedua putranya, diantarlah sang ayah. Ketika diantarkan, sang ayah berkata, wahai Mus'ab bin Umair, bacakan kepadaku sebuah surat di dalam Al-Quran sehingga aku bisa mengimani. Mus'ab bin Umair kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kenapa diajarkan Al-Fatihah? Karena asas pertama kali di dalam ibadah untuk melakukan salat. Disebarkan terlebih dahulu surat Al-Fatihah oleh Mus'ab bin Umair agar nantinya tidak sulit-sulit lagi ngajar Al-Fatihah kalau lagi sholat. Dibacakan surat Al-Fatihah oleh Mus'ab bin Umair. Ketika dibaca, melelehlah air mata sang ayah. Maka ia kemudian mengimani ajaran baginda Rasul. Ia ucapkan syahadat di hadapan Mus'ab bin Umair. Sejak saat itu ia merindukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang-orang yang sudah beriman, dikenalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan budi pekertinya, dikenalkan kepada para sahabat tentang segala sesuatu berkenaan dengan baginda Rasul, bahwa ia adalah Rasul pilihan Allah yang terakhir. Ketika diceritakan sifat-sifat baginda Rasul, terpendamlah rasa rindu di dalam hati. Seringkali ia duduk termenung. Sang ayah ini duduk termenung. Seringkali ia berpikir, seperti apakah wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah kekasih Allah yang diutus terakhir kali? Seandainya aku diberikan kesempatan untuk menatap wajahnya, demi Allah akan aku simpan wajahnya di dalam hati, sehingga bagiku tak ada pandangan lain selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari bertambah cintanya, semakin hari bertambah